Sesungguhnya kekuatan pikiran itu mampu melahirkan penyakit dan juga menyembuhkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Mari kita belajar lagi malam hari ini. Malam hari ini kita akan belajar dari seorang filosof besar. Tentu saja teman-teman yang concern dengan dunia filsafat, khususnya filsafat Islam, pernah mendengar nama beliau dan juga pernah kita kaji di ngaji filsafat kita, bahkan sejak sesi-sesi awal dulu. Beliau Ibnu Sina, atau yang dengan lidahnya orang barat dikenal sebagai Avicenna. Meskipun demikian, malam hari ini kita membahas tema yang agak berbeda. Tidak lagi gagasan-gagasan filsafatnya yang dianggap kontroversial, bahkan oleh Imam Ghazali dianggap melenceng di beberapa ide atau gagasannya. Tapi malam hari ini kita belajar salah satu dari keahlian beliau yang luar biasa, yang diakui oleh seluruh dunia, yaitu di bidang kesehatan dan pengobatan. Beliau ini ya filosof, ya dokter, ya dosen, ya psikiater, dan menguasai banyak sekali bidang-bidang keilmuan yang lain. Ya astronom, pokoknya lengkap ilmunya beliau, termasuk seorang polimath. Saya tidak tahu apa generasi hari ini ada yang bisa niru beliau ya. Kalau ada, alhamdulillah. Cuma kelihatannya kok ya sulit. Kelihatannya, tapi sejauh yang saya tahu ya sopo ngerti ada yang moncer 1-2 bisa selevel Ibnu Sina. Oh, kalau banyak Ibnu Sina di kita itu insya Allah besok beneran ada Indonesia emas. Banyak orang pinternya di kita. Beliau ini ya detail biografinya dulu pernah kita bahas, jadi tidak harus saya ulang lagi. Yang saya ingat, beliau kelahiran 980 Masehi, nanti meninggalnya 1037. Kelahiran dari daerah Bukhara, sekitar Bukhara. Kalau Bukhara itu sekarang masuk Uzbekistan. Meninggalnya di Hamadan, Iran. Kemudian beliau jomblo sampai meninggal, tidak menikah, karena memang beliau ini aktifnya luar biasa. Bayangkan beliau menulis kitab sekitar jumlahnya 450. Tinggal ngitung ya, 450 kalau dikuruskan panjang umurnya itu ya bisa tidak ada istirahatnya, belum aktivitas yang lain. Beliau memang sangat senang dengan ilmu, sangat cinta dengan belajar, sehingga beliau mendedikasikan hidupnya untuk ilmu.
Dari 450 itu belakangan yang tersisa, yang selamat itu mungkin sekitar 240-an. Dari 240 itu yang kitab filsafat. Kemudian sekitar 40-an judul kitab kedokteran, pengobatan. Nah, itu yang malam hari ini sedikit kita ungkap. Beliau ini disebut bapak kedokteran modern. Ada juga yang menyebut beliau ini bapak rumah sakit jiwa. Karena beliau yang pertama concern dengan gejala gangguan kejiwaan. Konsep-konsep kedokteran barat hari ini itu dibangun berdasarkan tulisan beliau, Al-Qanun fit Tibb, juga As-Shifa, dan beberapa karya kedokteran yang lain. Apalagi beliau usia 7 tahun sudah hafal Quran. Kemudian usia seperti kalian, belasan tahun itu sudah khatam metafisiknya Aristoteles dan paham. Kalian mungkin ada yang khatam tapi saya tidak yakin paham. Dan banyak kemudian beliau hobi membaca. Bahkan satu ketika beliau ini diminta mengobati Amir Bukhara saat itu, namanya Nuh bin Mansur. Setelah bisa menyembuhkan Amir ini, beliau ditanya, "Wahai Ibnu Sina, kamu minta imbalan apa? Apapun yang kamu minta saya kasih." Ternyata beliau hanya minta, mohon saya diizinkan bebas masuk perpustakaannya istana. Itu saja yang dia minta. Padahal kalau kalian kan, itu kan gampang, tinggal bawa KTM kan bisa. Kalau di kampus, ya perpus istana tidak bisa sembarangan orang akses. Dan beliau kemudian diberi akses bebas, ya merdeka sudah. Jadi orang cinta ilmu kok ketemu buku, itu sudah passionnya ketemu. Beliau bahkan sempat dipenjara 4 bulan. Ya karena dekat dengan kekuasaan itu ya memang rentan fitnah, rentan berita-berita yang tidak enak dan lain sebagainya. Meskipun dipenjara 4 bulan nanti melahirkan kitab As-Shifa yang terkenal itu. Nah, kalau kalian sulit nulis buku mungkin perlu memenjara diri sebentar, ya enggak, bukan melakukan kriminal biar dipenjara, cuma uslahlah sebentar untuk mungkin nulis-nulis mungkin bisa. Baik, apalagi ya biografi beliau? Ya intinya beliau orang hebat lah, itu saja ya. Jadi tidak habis kalau diceritakan satu-satu prestasi dan kehebatan beliau. Bahkan nanti ada salah satu kawahnya rembulan itu sama orang barat itu dikasih nama Avicenna. Nanti ada anugerah, saya lupa, penelitian mungkin. Itu nama anugerahnya juga Avicenna. Jadi beliau ini tidak hanya kita banggakan tapi juga diakui secara internasional. Nah, baik, malam hari ini kita belajar sedikit dari beliau tentang menjaga kewarasan, menjaga kesehatan mental. Gimana caranya waras? Tema-tema ini sengaja saya angkat bulan ini karena saya capek dicurhati teman-teman yang sedang overthinking, yang sedang galau ini, galau itu gitu ya. Kita belajar ya. Minggu lalu sudah dari Epicurus untuk tenang. Sekarang kita belajar untuk menenangkan jiwa dengan cara memahami mental kita. Ya termasuk nanti ada hubungannya dengan akal. Baik, bismillah, kita mulai belajar tentang kesehatan mental dari Ibnu Sina. Saya awali dari sini saja ya. Jadi Ibnu Sina itu punya kategori kondisi tubuh kita, kondisi diri kita itu 3. Kita kan selalu menyebutnya hanya 2. Kalau tidak sehat ya sakit.
Tapi kata Ibnu Sina enggak, kita itu ada 3 kondisi diri kita. Yang pertama adalah sihah. Kalau ini ya jelas sehat. Yang kedua marid. Marid itu sakit. Sehat itu apa? Beliau mendefinisikan sehat itu tubuh kita sesuai tabiat dan susunannya, kemudian kinerjanya normal. Itu sehat. Jadi kondisinya natural, kinerjanya normal. Itu sehat. Kebalikannya namanya sakit. Berarti ya kalian kalau ingin tahu saya sehat apa tidak, ya cek dirimu ya. Apa-apanya normal enggak? Kalau ada yang tidak normal, ya ada yang tidak beres. Mbok sekedar kamu, saya kok bolak-balik menguap, terus bolak-balik ngantuk. Mungkin ada yang tidak normal juga. Padahal tadi sudah tidur, itu berarti nggak normal. Pokoknya kinerjanya normal, situasinya alami, natural, tabiatnya dan susunannya normal, berarti kita sehat. Kalau tidak begitu, berarti kita sakit. Termasuk nanti jiwamu. Cuma beliau nambah 1 kategori lagi. Ini kategori tengah-tengah. Laisat bisihah wala marot. Disebut sehat tidak bisa, disebut sakit juga tidak bisa. Jadi kalau disebut sakit, gejalanya belum muncul. Tapi kalau disebut sehat, kok rasanya ada yang tidak beres dengan diri kita. Nah, ini kalian dapat kategori lagi ya. Kadang-kadang kalau ketemu teman itu, gimana kabarnya, sehat? Itu boleh kalian ya jawab, rasanya sehat juga enggak, tapi sakit juga enggak. Itu kategori ketiga itu. Jadi apa di antara cirinya? Ya banyak sih beliau menyebut, tapi antara lain itu. Kalau tiba-tiba teman-teman merasa capek terus, kelelahan yang kronis, itu mesti ada yang tidak beres. Apakah itu karena mental atau karena fisik yang tidak beres? Itu biasanya kalian rasanya capek. Perasaan istirahat cukup, makan cukup, tapi rasanya kok lemes terus ya. Mungkin ada yang tidak beres. Kemudian juga stres. Tidak ada apa-apa kok rasanya stres terus ya. Cemas terus. Pikiran ini rasanya nggak ada tenang-tenangnya. Padahal juga tidak ada apa-apa. Entah karena apa. Padahal sudah belajar stoik berbulan-bulan. Kamu kan andalanmu stoikisme hari ini. Teori stoik saya hafal Pak. Tapi ya menjalankannya tetap gelisah terus saya. Ngaji filsafat di bolan-balani diulang-ulang, ya hasilnya cuma ngantuk. Nah, ada yang tidak beres. Tapi gejala penyakitnya belum muncul. Jadi misalnya diperiksakan mungkin ya kalau ke puskesmas belum ketemu, mungkin perlu spesialis yang apa yang bisa menemukan. Ini yang disebut laisat bisihah wala marot. Tidak bisa disebut sehat tapi juga tidak termasuk sakit. Mungkin sebagian besar kita ada di sini. Kita tahu ada yang tidak beres. Tapi ya belum ketemu. Atau jangan-jangan sebenarnya kita sakit tapi tidak ngaku. Ada tidak di sini yang menyembunyikan penyakitnya? Mungkin ada. Nah, teman-teman diam-diam saja. Dan itu berat. Karena penyakitnya sendiri sudah berat, kalian menyembunyikan itu juga berat. Urusannya mental. Nah, siap-siap ya, hati-hati. Dan itu kalian sendiri yang tahu kok. Tidak akan saya tanya satu-satu. Tapi ayo kita sayangi diri kita. Baik. Jadi ini ya kondisi tubuh kita hari ini. Sehat, sakit, atau antara-antara. Sehat juga enggak, sakit juga enggak. Kita lanjutkan. Tema kita malam hari ini lebih ke kesehatan mental. Kalau tubuh yang sakit mungkin ya ke dokter, karena kita bukan dokter jadi tidak tahu. Tapi mental sehat, itu mungkin kita bisa mengidentifikasi. Kalau di Ibnu Sina,
Secara umum orang mentalnya sehat itu cirinya 4. Yang pertama, emosinya stabil. Yang kedua, pikirannya jernih. Yang ketiga, lahir batinnya harmonis, jiwa dan tubuhnya selaras. Dan yang keempat, bisa menghidupkan spiritualitas dan moralitas. Jadi ini berhubungan dengan diri kita. Jadi emosi stabil. Emosi stabil itu bukan berarti tidak pernah marah atau tidak pernah sedih. Tidak. Ya bisa marah, bisa sedih, tapi bisa kita kendalikan. Jadi bisa kecewa, bisa stres juga, tapi tidak berlebihan. Bisa kita kendalikan. Ini namanya emosinya stabil. Tidak meledak-ledak, juga tidak apatis, tidak bisa dipengaruhi, tapi ya bisa. Cuma ya stabil saja. Kita masih bisa mengendalikannya. Ya wajarnya manusia bisa marah, wajarnya manusia bisa kecewa, wajarnya manusia bisa stres, tapi bisa dikendalikan. Ini berarti kita masih sehat. Jadi tidak usah galau. Pak, saya kok marah terus ya Pak? Ya asal kalian masih bisa mengendalikannya, masih tergolong sehat. Tapi kalau kalian marah terus tidak bisa mengendalikan, lupa diri, tidak bisa ngontrol diri, sehingga efeknya marah jauh lebih besar daripada sebabnya, ada yang tidak beres. Mulai harus introspeksi. Kemudian pikiran kita jernih. Pikiran jernih itu berfungsi normal. Jadi bukan berarti harus pinter selevel para filosof, tidak begitu. Pikiran jernih itu bisa kita pakai untuk hidup sehari-hari, untuk hidup normal. Kadang-kadang ada orang yang pikirannya tidak fokus, terganggu, dipakai mikir tidak bisa, buntu, dan lain sebagainya. Jadi hidupnya mungkin mengandalkan insting saja, dia kalau diajak mikir tidak nyampe, bingung. Ini pikirannya tidak jernih. Atau terganggu oleh mindset macam-macam, wawasan dari medsos apa dan lain sebagainya, sehingga tidak jernih. Pikiran tidak jernih itu, misalnya kalian tidak bisa membedakan ini sehat, ini tidak sehat. Ini menyenangkan, ini menyedihkan. Ini baik, ini buruk. Itu pikiran harus bisa ini. Kalau tidak bisa, ayo kalian cek lagi ya, waras apa enggak. Karena orang yang pikirannya kacau kan kita menyebutnya kurang waras. Makanya di berbagai sesi kalau bicara tentang filsafat selalu saya wanti-wanti, hati-hati loh ya, manusia itu kuncinya di akalnya. Karena manusia itu hayawanun natik. Jadi kita itu kategorinya binatang secara genus. Cuma kita diistimewakan oleh Allah dengan akal budi kita. Nah, kalau ternyata akal budi ini terganggu, berarti kan ini keistimewaan ini nggak kepake. Manusia minus akalnya, ya yang tersisa hayawannya. Kamu tinggal binatangnya, makanya hati-hati. Pikiran gelap, pikiran buntu, pikiran macet, dan lain sebagainya, itu alamat yang tersisa binatangnya. Ya tadi saya sebut hidupmu mungkin mengandalkan insting saja. Tidak tahu sih Pak, saya pilihan baik mana, buruk mana, kira-kira aja lah Pak. Nah, ini kamu mengandalkan insting saja. Maka kalau pikiranmu bermasalah, ayo disembuhkan. Jangan dibiarkan saja, karena kuncimu ada di situ. Yang ketiga, harmoni antara jasmani dan rohani. Batin harus sehat, fisik juga harus sehat, karena dua-duanya saling mempengaruhi. Nanti Ibnu Sina ini orang pertama yang punya konsep yang sekarang disebut dengan psikosomatis. Jadi jangan dikira mental itu, batin itu tidak mempengaruhi fisik dan juga sebaliknya. Dua-duanya saling mempengaruhi. Kalau mentalmu sedang galau, sedang kacau, lama-lama bisa saja itu kena fisik. Nah, kalau kalian kan biasanya pakai istilah kena mental.
Bisa saja dari kena mental, lanjutannya kena fisik. Sakit beneran. Pernah ndak kalian ngalami apa-apa, nilaimu tiba-tiba drop, jatuh, terus pulang-pulang kamu gereges? Panas badanmu. Nah, itu jenis bagaimana kondisi mental bisa mempengaruhi fisik. Nah, nanti teorinya panjang dari Ibnu Sina. Dan yang keempat, jangan lupa batin kita itu ada unsur spiritualitas. Ada fitrah religiositas. Ada nurani yang mendorong kita untuk bermoral. Ini juga harus hidup. Kalau ini tidak hidup, ada yang hilang dari kemanusiaan kita. Jadi kalau kalian hanya fokus di 3 yang atas, lupa bahwa kita punya spiritual, ada unsur moralitasnya, ya nanti ada bagian tertentu hidupmu yang hilang. Itu kadang orang merasa hampa, merasa jemu, merasa tidak bermakna, dan lain sebagainya. Karena urusan makna hidup, kedalaman hidup itu adanya di spiritualitas. Jadi ayo dicek kalian termasuk mentalnya sehat apa tidak. Kalau tidak, yo ayo diobati pelan-pelan. Karena ya sulit kalian bisa sukses kalau dalammu tidak sehat, mentalnya tidak sehat. Kita lanjutkan. Nah, ini konsep dasarnya Ibnu Sina. Kita kenali dulu ya sisi dalam diri kita, jiwa kita. Hubungannya dengan akal, hubungannya dengan kesehatan mental. Kata Ibnu Sina, jiwa kita itu ada 3 unsur. Kadang orang menyebutnya 3 daya, 3 kekuatan. Yang pertama, jiwa nabatiyah, vegetatif. Itu isinya tumbuh dan reproduksi. Jadi dorongan untuk tumbuh, bereproduksi. Tiba-tiba teman-teman ingin makan, lapar, ingin kawin, bereproduksi. Itu muncul dari daya jiwa namanya vegetatif. Jiwa nabatiyah. Seperti tumbuh-tumbuhan. Nanti ada unsur hayawaniyah. Ini hubungannya dengan emosi, keinginan, cita-cita. Nyari enak, nyari senang, persepsi indrawi. Ini jiwa hayawaniyah. Jadi kalian punya keinginan apa, punya hasrat apa, punya emosi apa. Nah itu hayawaniyah, jiwa sensitif. Yang ketiga ada insaniyah, jiwa rasional. Berpikir, memahami, termasuk unsur moralitas, spiritualitas, itu bagian dari daya jiwa insaniyah. Jadi lapisan diri kita, jadi di balik yang jasad ini, di dalamnya ada aspek vegetatif, sensitif, rasional, nabatiyah, hayawaniyah, dan insaniyah. Yang disebut kesehatan mental, kata Ibnu Sina itu kalau antara hayawaniyah dan insaniyah seimbang. Saling mendukung, saling selaras. Emosi dan pikiran saling selaras. Cuma kata Ibnu Sina, keselarasan di dalam itu harus dikomandoi oleh insaniyah, oleh yang rasional. Jadi akalnya harus menang. Rasionalnya harus menang. Ilmunya harus menang. Jadi jangan dibiarkan hayawanannya dominan atau vegetatifnya dominan. Apa ada Pak orang yang hayawanannya, kehewanannya lebih dominan? Ya ada orang yang ambisi, emosional, segala cara ditempuh asal cita-citanya tercapai, itu hayawaniyahnya dominan. Tidak peduli aturan, tidak peduli norma, hayawaniyahnya dominan. Apa ada Pak orang yang vegetatifnya dominan? Ada. Kalau kalian tiap hari rebahan saja, makan, minum,
Terus bangun-bangun mikir, kapan ya aku kawin, kapan ya, nah itu berarti dominanmu vegetatif saja. Nah, kan sekarang banyak orang bilang, wah hari ini banyak generasi rebahan, itu berarti orientasimu vegetatif saja. Kata Ibnu Sina, daya yang di dalam ini ayo dikendalikan dengan akal yang sehat. Jadi dialah yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dialah yang bisa ngerem, dialah yang mampu mengendalikan. Akalnya jangan kalah, ilmunya jangan kalah. Cuma syaratnya tadi, akalnya harus jernih, pikirannya harus jernih. Ya kalau pikiranmu sudah kacau, ya sulit pikiran bisa mengendalikan. Jadi ini kesehatan di dalam. Makanya kata beliau, akal itu perannya 3 kalau bisa ya. Dia harus mengendalikan. Yang pertama mengendalikan emosi, yang kedua mengendalikan hasrat, yang ketiga memahami nilai. Ini tugasnya akal. Mengendalikan emosi ya mengendalikan marah, sedih, takut. Kalau kalian mengalami itu, ayo dikalahkan itu dengan pikiran yang rasional. Kok aku marah sampai segitunya ya? Rugi aku, padahal hal kecil saja saya marah sebesar itu, efeknya luar biasa. Wah emang kalau gitu jangan marah yang berlebihan. Kok aku sampai setakut itu ya? Padahal kalau saya takut, saya akhirnya mundur, tidak mau maju lah. Kalau saya tidak mau maju, saya dapat apa? Sudahlah maju saja, resiko nanti kita bahas belakangan. Ini akalmu menang. Jadi kalau kalian bisa menjadikan akal ini yang mengkomando, ya hidupmu akan lebih bahagia. Jadi yang pertama pengendali. Yang kedua mengendalikan hasrat, ngerem hasrat. Ini hasrat ini kadang kita pakai istilah nafsu. Yang bisa ngerem nafsu itu harus akal. Misalnya tiba-tiba apa ya, pacarmu misalnya WA, nginep yuk misalnya. Ya kan, terus pikiranmu macam-macam kan, wah ini. Nah, tapi kalau akal sehatmu jalan, ndak wong kita belum apa-apa, belum siapa-siapa. Enaknya sebentar, resikonya panjang misalnya. Nah, ini akalmu menang. Tapi kalau akalmu kalah, ya wassalam, besok viral mesti. Jadi perhatikan, akalmu harus selalu waspada. Baik, yang terakhir, akal mampu memahami dan mengenali nilai-nilai. Oh, ini baik, ini buruk. Nah, yang benar ini keliru. Ini akal harus selalu memilihkan. Jangan dipilihkan oleh nafsu. Dipilihkan oleh ketamaan, dipilihkan oleh hasrat ingin menguasai, dipilihkan oleh dorongan seksual dan lain sebagainya. Tapi pastikan yang milih itu akal. Syaratnya akal harus sehat. Oke ya, jadi batin kita yang 3 lapis tadi, semoga pengendali dan rajanya adalah akal. Karena kalau yang menang yang lain-lain, kalau yang menang yang vegetatif itu biasanya kita cenderung hidup ini nyari enak saja, ndak enak. Kalau kita ada di yang sensitif hayawaniyah, itu ambisius. Kadang menghalalkan segala cara, ndak tahu kapan berhentinya, pokoknya nabrak terus, maju terus. Nah, yang terakhir yang harus menang, daya insaniyah. Disitulah kita jadi manusia. Karena kalau yang di yang pertama, yang nabati itu kita jadi tumbuhan saja, belum jadi manusia. Kalau di hayawaniyah kita jadi hewan. Ayo jadi manusia. Pencirinya manusia akal. Baik, ini yang tentang akal sudah ya. Disitulah pentingnya akal sehat.
Sekarang kita mulai masuk ke kesehatan mentalnya. Nah, sebelum ke sana, kita pahami dulu hubungan antara batin dan lahir, jiwa dan tubuh dalam pikirannya Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina punya pandangan secara umum begini. Yang pertama, jiwa itu penggeraknya tubuh. Jadi jiwa adalah prinsip kehidupan. Kita itu kalau hanya jasmani saja, tidak ada jiwa, namanya bukan manusia. Tanpa ada jiwa, tubuh itu hanya materi yang tidak punya kehidupan. Kalau kalian misalnya tiba-tiba lihat tergeletak sesosok manusia yang tidak ada nyawanya, tidak ada jiwanya, kamu mendekat atau lari? Mesti ngeri kan kamu. Ini secantik apapun, seganteng apapun, kalau tidak ada jiwanya, kita menyebutnya bukan manusia, karena jiwa itu adalah penggeraknya tubuh. Kata Ibnu Sina, jiwa menggunakan tubuh sebagai alat untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Untuk berpikir ada alatnya namanya otak. Untuk bergerak ada alatnya namanya otot. Untuk merasa ada alatnya namanya indera. Otak, otot, panca indera itu kan fisik, tubuh. Tapi dia jadi alatnya jiwa, jadi kendaraannya jiwa. Mata dengan melihat. Melihat itu kan unsur kejiwaan, tapi mata itu unsur tubuh. Dan dua-duanya kerjasama, itu yang dimaksud saling berhubungan. Tidak mungkin ada kita bisa melihat kalau dua unsur ini tidak ada. Atau salah satu saja yang ada. Matanya ada sih Pak, cuma daya melihatnya yang tidak ada. Ya tetap kita tidak bisa melihat. Daya melihatnya ada Pak, tapi tidak pakai mata Pak. Itu mata batin atau mata apa gitu. Tidak bisa, ya tetap tidak jalan. Mungkin bisamu kira-kira. Sama dengan telinga dan mendengar, hidung dan bau. Saya kepleset mencium. Biasanya kan kamu hidung untuk mencium itu. Hidung untuk membau, awas keliru kamu. Kalau ciuman kan tidak pakai hidung. Jadi jiwa dengan tubuh. Nah, tapi yang kedua jangan lupa juga tubuh itu wadahnya jiwa. Kalau tidak ada tubuh, tidak ada yang jasmani, jiwa juga tidak berarti. Tadi kalian ketemu jasad saja, tidak ada nyawanya, lari. Apalagi ketemu jiwa saja, tidak ada jasadnya. Kamu tambah ngeri mesti. Gitu. Jadi jiwa itu wadahnya tubuh. Bahkan nanti saling mempengaruhi. Ini ternyata ya memang dekat, saling berhubungan. Maka jangan disepelekan. Pak, saya filsafat saja Pak, urusan materi, urusan jasad itu loh. Tapi kalau tidak ada jasad, bahkan pikiranmu tidak ada wadahnya. Ya otak itu kan bisa dicek, bisa dilihat, bisa itu ya kerja berpikir ada di situ. Kalau tidak ada itu ya tidak ada hubungannya Pak otak sama mikir, ya coba otakmu dibuang. Wong kamu kebentur sedikit saja puyeng ya, terus pikiranmu kan terganggu. Jadi ini dua-duanya saling berhubungan. Makanya kemarin di Epikuros itu ya nomor 1 tetap sehat. Sepinter apapun kamu, kalau tidak sehat, tidak ada gunanya. Kamu hafal kitabnya Aristoteles tadi, tapi terus tiap hari batuk, tiap hari puyeng, tiap hari pusing, ya metafisikanya Aristoteles tidak ada gunanya. Lebih berguna paramek atau apa gitu. Kalau kamu sedang sakit. Oke ya. Baik, jadi ini dua prinsip awal, hubungan jiwa dan tubuh.
Kemudian, ini yang tadi kita sebut psikosomatis ya. Jiwa mempengaruhi tubuh dan juga tubuh mempengaruhi jiwa. Emosi, pikiran, kondisi mental mempengaruhi jasmani kita. Kalau kita stres, cemas, kemudian perutnya mules, kepalanya pusing, tekanan darahnya naik, nah itu pengaruh jiwa terhadap tubuh. Makanya ada peribahasa, di dalam tubuh yang sehat, ya terdapat jiwa yang sehat juga, mens sana in corpore sano. Saya lupa itu dulu ada filosofi yang punya teori itu. Sebaliknya juga begitu. Kalau kita tubuhnya tidak memadai, sedang capek, sedang lelah, sedang lapar, sedang lesu, ya tidak bisa berpikir. Jadi mekanisme yang di dalam tidak bisa. Baik, jadi ini sedikit uraian saja tentang hubungan antara jiwa dan tubuh. Kuncinya tetap ya, yang di dalam harus dikendalikan oleh pikiran kita. Pikiran kita yang kata Ibnu Sina begini, saya tadi ngutip quote menarik. Inna kuwatal fikri qadiratun ala ihdasil marodi wassifai minhu. Sesungguhnya kekuatan pikiran itu mampu melahirkan penyakit dan juga menyembuhkannya. Nah, ini dasarnya pikiran, dasarnya akal tadi. Kalau pikiran kita positif-positif, kita lebih ceria, lebih segar, lebih sehat. Tapi begitu pikiran kita negatif-negatif, ya kita akan sakit. Jadi pikiran jadi kuncinya. Kalau teman-teman serba paranoid, mikirnya negatif terus, ya mungkin bisa sakit beneran. Ini saya kok berkeringat ya, sumuk ya, jangan-jangan jantungku bermasalah ini. Terus kamu gelisah mikir, padahal ya memang sumuk sejak tadi hujan gak jadi-jadi. Tapi karena pikiranmu negatif, ya nanti lama-lama detak jantungmu meningkat, tekanan darahmu meningkat, ada pressure dari dalam, ya bisa sakit beneran. Jadi pikiran, kata Ibnu Sina, qadiratun ala ihdasil marad, mampu melahirkan penyakit. Demikian juga dia bisa menjadi obat. Kadang-kadang kamu pusing-pusing sedikit, enggak apa-apa, pusing kayak gini biasa kok, masih bisa jalan. Tapi kalau pusing sedikit, wah ini jangan-jangan gejala stroke ini. Mungkin saya, itu sudah kamu enggak berani gerak sudah. Jadi sakit beneran. Gitu loh. Baik, maka kendalikan pikiranmu karena banyak penyakit yang muncul dari pikiran.